dari Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Hukum Perdata dengan dosen pengampu Muhammad Yasir Akbar SH MH. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 9 orang yang masing-masing berkontribusi dalam pembuatan video ini. So, langsung saja kita ke videonya. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hukum perorangan yang berisi subjek hukum, objek hukum, kewenangan subjek hukum, kecakapan bertindak dalam hukum, dan domisili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisira Niyani sebagai pemateri pertama dari materi hukum perorangan yang pertama, yaitu subjek hukum. Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Menurut Appledorn, subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum. Kewenangan hukum tersebut merupakan kecakapan yang diberikan oleh hukum. Kategori subjek hukum yang pertama yaitu manusia. Secara yuridis, manusia memiliki hak subjektif dan kewenangan hukum, yakni sebagai pendukung hak serta kewajiban. Sejak dalam kandungan, manusia telah memiliki hak, namun ketentuan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan hanya orang dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah kawin saja yang bisa melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, badan hukum, red person, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian badan hukum sebagai yang dalam hukum diketahui sebagai subjek hukum. Menurut Utrecht, badan hukum sebagai setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau bukan manusia. Badan hukum ada dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 NBW, yang dimaksudkan dengan badan hukum publik itu adalah negara, provinsi, kota praja, kabupaten atau kota, the water boards, dan lembaga-lembaga lainnya yang diberi wewenang dalam bidang legislatif, membuat dan mengeluarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Belanda. Badan hukum privat merupakan badan hukum yang didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan. Badan-badan yang termasuk sebagai badan hukum privat adalah perkumpulan atau perhimpunan, perseroan terbatas, perusahaan asuransi swasta, PT terbuka, dan PT tertutup. Bagian B, objek hukum. Nomor 1, pengertian objek hukum. Menurut pasal 499 KUHP Perdata, objek hukum yaitu benda. Benda yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Benda dibedakan menjadi dua. Yang pertama, benda bergerak dibedakan menjadi bagian A, benda bergerak karena sifatnya pasal 509 KUHP Perdata, benda yang dapat dipindahkan, meja, kursi, dan yang dapat berpindah sendiri ternak. Bagian B, benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang pasal 511 KUHP Perdata, yaitu hak-hak atas benda bergerak, hak memungut hasil, hak pakai, dan saham-saham persean terbatas. Nomor 2, benda tidak bergerak dibedakan menjadi bagian A, benda tidak bergerak karena sifatnya yakni tanah dan yang melekat di atasnya pohon, tumbuhan, arca, dan patung. Bagian B, benda tidak bergerak karena tujuan mesin, alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Dan bagian C, benda tidak bergerak karena undang-undang hak pakai terhadap benda tidak bergerak, hak pungut hasil, dan hipotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Hak merupakan wewenang yang diberikan kepada subjek hukum untuk melakukan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu dalam lapangan hukum tertentu. Kewenangan untuk bertindak adalah kecakapan yang diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Merupakan kewenangan khusus yang hanya berlaku untuk orang tertentu untuk tindakan hukum tertentu saja. Kewenangan bertindak diberikan dengan mengingat akan tindakan untuk mana diberikan kewenangan bertindak, sehingga tidak ada ketentuan umum tentang kewenangan bertindak karena tindakan hukum menimbulkan akibat hukum yang mengikat si pelaku, yang bisa membawa akibat yang sangat besar. Maka kepada mereka yang belum sepenuhnya bisa menyadari akibat dari tindakannya, perlu diberikan perlindungan dalam hukum. Untuk itu, pembuat undang-undang atau BW mengaitkan lembaga hukum kecakapan bertindak dengan umur dewasa. Perkenalkan, nama saya Arni dengan NIM 21030303067. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Juvita. D. Kecakapan bertindak dalam hukum. Kecakapan bertindak merupakan kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Setelah manusia dinyatakan mempunyai kewenangan hukum, maka selanjutnya kepada mereka diberikan kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya diberikan kecakapan bertindak. Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian. Mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu anak yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Namun dengan dasar SEMA nomor 3 1963 Jo pasal 31 Undang-Undang nomor 1 1974, maka perempuan yang masih terikat perbuatan perkawinan sudah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, dikarenakan sudah tidak ada perbedaan lagi antara perempuan dan laki-laki dalam melakukan perbuatan hukum perdata saat ini. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. E. Domisili. Pada dasarnya, setiap orang harus mempunyai tempat tinggal yang dapat dicari. Pasal 17 ayat 1 KUHP Perdata. Tempat tinggal itu disebut domisili, tempat tinggal atau tempat kediaman. Domisili adalah tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-hak dan memenuhi kewajibannya, meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal di tempat lain. Bahkan, sebuah badan hukum pun dapat memiliki tempat kedudukannya tertentu. Dengan demikian, domisili ini dapat berarti tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan hukum. Tetapi dalam hal jika tidak ada tempat tinggal tertentu, maka tempat tinggal yang sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal, domisili, pasal 17 ayat 2 KUHP Perdata.